Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjada hadzal wujud biqudratil khaliqil wadud wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairun nas wal abrar fil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua masih dibangkitkan di hari Jumat ini. Masih diberikan nikmat umur panjang. Masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang begitu mulia. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dan hari Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Tapi hari Jumat yang mana? Dan tidak akan ditiupkan sangkakala kecuali terjadinya itu pada hari Jumat. Dan tidak terjadinya berbagai macam goncangan, gempa, dan berbagai macam benda-benda langit berhamburan kecuali terjadinya pada hari Jumat ini. Dan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Hari apa? Yaitu hari Jumat. Di hari Jumat yang kapan? Jam berapa? Di waktu kapan? Hanya Allah yang tahu. Di detik keberapa? Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, persiapkan dirimu terus-menerus untuk menggapai keberkahan di hari Jumat. Jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan. Jangan engkau tidur di hari Jumat. Jangan engkau tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Jangan engkau melalaikan pahala yang berlimpah, yang terkucur begitu deras sekarang ini. Seperti hujan yang kita lihat, begitu derasnya sekarang ini. Maka begitulah pahala yang Allah hadirkan di hari Jumat ini. Semoga insyaAllah kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan hari Jumat yang sangat mulia. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk pada tanggal 2 di bulan Rabiul Awal. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, nabi yang begitu rahmatnya luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada kelahiran seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah dunia ini. Ketika Rasulullah lahir, subhanallah, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud, wajahnya langsung mengarah ke arah langit. Bayi yang begitu ajaib, yang menggetarkan seluruh alam semesta. Semuanya menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan isyarat-isyarat tentang kelahiran Nabi telah termaktub dalam kitab-kitab, dalam kitab Taurat, Talmud dan sebagainya. Bahkan orang Yahudi, orang Nasara itu tahu tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi, rahib-rahib mereka ketika di malam 12 Rabiul Awal, di hari Senin itu, keluar dan berteriak, ya ma'asyar Yahud, ya ma'asyar Yahud, fawaidun lakum, celaka bagi kalian, laqad tala'a najmu Ahmad, telah terbit
bintangnya Ahmad. Karena mereka mengetahui bahwa ada nabi yang akan muncul di akhir zaman, yaitu bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Yaitu mereka, yaitu orang-orang Yahudi Nasara, mereka mengetahui tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Bahkan pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, subhanallah, terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Api yang 1000 tahun tidak pernah padam di Persia sana tiba-tiba menjadi padam. Karena orang-orang Persia ya'budunan nar, mereka menyembah api. Api tiba-tiba menjadi padam. Tiang-tiang yang berada di istana-istana Roma sana berhamburan, jatuh dan berhamburan. Air Zam-Zam tiba-tiba mengeluarkan. Begitu dahsyat. Keluar air Zam-Zam, begitu dahsyat. Alam semesta menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya. Dan cahaya inilah yang akan memberikan penerangan ke alam jahiliyah yang tadinya mereka ya'budunallah taghut, mereka menyembah taghut, mereka menyembah berhala. 360 berhala digantung di Ka'bah dari Latta wal Uzza wal Manal dan sebagainya. Mereka menyembah patung-patung, dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka dari penyembahan berhala menuju kepada penyembahan Allah Jalla Jalaluhu. Laula Nabi, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita menyembah batu, menyembah berhala, menyembah berbagai macam benda-benda dan sebagainya. Laula Nabi, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah menjadi orang yang begitu biadab. Semakin kuat, semakin dahsyat kekuatannya sehingga memakan yang lemah. Dengan adanya Nabi dibimbing kita untuk menjadi orang yang benar-benar mengetahui jati dirinya agar supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat demi mukjizat yang sangat luar biasa. Allah memberikan Al-Qur'an yang merupakan Al-Qur'an ini merupakan kalam Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Di tangan saya ini yaitu Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah. Dan pada satu waktu nanti Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seorang muslim ketika membuka kitab Al-Qur'an, tiba-tiba huruf-hurufnya sudah hilang. Maka beruntung mereka yang menghafal Al-Qur'an, yang ada di dalam file otaknya hafalan demi hafalan, ayat demi ayat Allah. Maka beruntunglah mereka yang selalu membaca Al-Qur'an yang merupakan firman Allah dan bukan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Al-Qur'an itu bukan berasal dari Nabi Muhammad, tapi itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan Al-Qur'an ini merupakan mukjizat al-khalidah, mukjizat yang sampai hari kiamat. Wa subhanallah, Al-Qur'an ini banyak memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mereka pelajari Al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita membedakan para rasul dan para nabi. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah. Yaitu para rasul. Masing-masing mereka punya fadilah, punya keutamaan. Di antara mereka ada yang berkata-kata, berdialog dengan Allah Jalla Jalaluh, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdialog dengan Allah itu di bumi, di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina atau yang dikenal dengan Jabal Musa. Watin, waturi sinin. Di Bukit Tursina. Nabi Musa berdialog dengan Allah tapi tidak melihat Allah. Dan Allah pilih tempat di Bukit Tursina agar supaya dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Taha begitu jelas, ya Musa ikhlanna 'alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, buka terompahmu, buka sandalmu, karena engkau ini berada di tempat yang begitu suci. Disuruh untuk membuka terompahnya, jangan sampai mungkin di balik sandalnya Nabi Musa itu ada kotoran. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika waktu Isra wal Mi'raj, bukan di bumi, tapi fauqa sab'a samawat, di atas 7 lapis langit, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah ikhlanna 'alaik ya Muhammad fa innaka 'inda sidratil muntaha. Tidak ada perintah seperti itu. Tapi dengan terompahnya Nabi Muhammad SAW masuk, dan malaikat Jibril tidak mampu untuk masuk ke tempat itu. Apa kata malaikat Jibril? Likulli wahidin minna lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, masing-masing kita ini punya magam, punya tempat posisi yang telah Allah berikan kepada kita. In taqaddamtu lah taraktu wa in taqaddamta lah tarakta. Kalau seandainya saya maju masuk ke tempat itu, maka saya pasti akan hangus, hancur. Tapi engkau ya Muhammad ya Rasulullah, engkau pasti akan sampai dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tempat khusus di Sidratul Muntaha untuk pertemuan agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah, yaitu salat 5 waktu. Jadi Allah ciptakan 2 tempat ini, Sidratul Muntaha dan juga Tursina, untuk pertemuan antara 2 nabi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak dijelaskan membelah lautan, karena itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa idh farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kami belah itu lautan dengan tongkatnya Nabi Musa, bulan terbelah, lautan terbelah. Wa idh farraqna bikumul bahra, ketika kami belah itu lautan, dan kami selamatkan engkau ya Musa dan beserta pengikutmu. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lautan terbelah menjadi 2 bagian dan memberikan jalan keselamatan kepada Nabi Musa dan beserta pengikut-pengikutnya. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa idh farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan begitu juga Nabi Muhammad, Allah berikan mukjizat yang begitu besar juga, yaitu apa? Insikakul qamar. Dan Allah abadikan kejadian tersebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'a wa insakkal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah menjadi 2 bagian. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, in kunta nabiyan sadiqan syakilana al-qamar falqatin. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau benar-benar Nabi, tunjukkan, buktikan bahwa engkau adalah seorang Rasul. Belahlah bulan purnama buat kami. Rasulullah SAW ketika mendapatkan tantangan itu, beliau langsung naik ke Jabal Qubais, Bukit Qubais, dan langsung mengangkat tangannya dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ke arah bulan.
dan berdoa, ya Allah, ya Rabb, syakilana al-qamar fal khatin. Ya Allah, belahlah bulan purnama buat kami. Maka terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Bulan terbelah menjadi dua bagian, satu ke arah timur, satu ke arah barat. Dan semua orang kufar Quraisy menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala mereka. Bukan sihir, bukan tipuan, tapi merupakan mukjizat yang Allah tampilkan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa dengan izin Allah, bulan terbelah menjadi dua bagian. Subhanallah. Semua melihat kejadian yang sangat luar biasa. Fenomena alam yang begitu ajaib. Bulan terbelah dengan doanya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan permintaan orang kufar Quraisy untuk menunjukkan bahwa dia seorang Nabi. Maka terbelahlah bulan. Setelah itu beberapa saat kemudian bersatu lagi. Ketika terbelah bulan, Rasulullah berkata, "Ya ma'asral Quraisy, ishhadu, ishhadu. Ya ma'asral Quraisy, ishhadu. Wahai ma'asral Quraisy, saksikanlah, bulan terbelah menjadi dua bagian." Maka banyak di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi ada juga di antara mereka yang tetap dengan hati kerasnya, hati yang begitu keras membatu, sehingga tetap berkata, "Ya ma'asal Quraisy, hati-hati kalian, sahara lana Muhammad. Hati-hati kalian, kita ini telah disihir oleh Muhammad." Coba bayangkan, dengan begitu dahsyatnya Allah tampilkan kebesarannya dengan mukjizat yang begitu luar biasa, tetap mereka berkata, kita ini telah disihir oleh Muhammad. Tapi ada juga di antara mereka yang cerdas, yang menggunakan hati nuraninya yang begitu bersih dan berkata, kalau seandainya kita disihir oleh Muhammad, berarti yang disihir itu penduduk Mekah saja. Tapi orang-orang di luar Mekah itu mereka tidak akan terkena pengaruh sihir oleh Muhammad. Maka kita buktikan, kita akan tanyakan besok, kafilah-kafilah yang baru datang dari luar Mekah, kalau mereka menyaksikan apa yang kita saksikan di malam hari ini, berarti ini bukan sihir. Ini merupakan mukjizat yang hanya dimiliki oleh seorang Nabi. Maka keesokan harinya, di subuh-subuh buta, mereka berdiri di depan pintu masuk kota Mekah. Untuk apa? Menunggu kafilah-kafilah yang baru datang di luar Mekah untuk melakukan perniagaan. Maka datanglah kafilah-kafilah tersebut. Dan mereka tanyakan, "Ya qaum, hal syahidtum fi lailatul bariha insikakal qamar?" Wahai kaum, apakah kalian menyaksikan kejadian yang begitu aneh tadi malam? Bulan purnama terbelah menjadi dua bagian. Apakah kalian menyaksikan? Apa kata mereka? Apa kata kafilah-kafilah itu? Laqad syahidnahu haqqan, laqad syahidnahu haqqan. Sungguh kami telah menyaksikan kejadian tadi malam, bulan terbelah menjadi dua bagian. Berarti apa? Ya jamaah, ini bukan sihir, tapi ini merupakan mukjizat yang hanya dimiliki oleh seorang Nabi. Semakin banyak lagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang begitu dahsyat sekarang ini, yang begitu heboh kemarin, dan termaktub dalam kitab Al-Ijaz Ilmi Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, itu para ilmuwan, sebagian di antara mereka yang ketika meneliti bulan, di tengah-tengah bulan itu ada garis yang begitu panjang. Ketika mereka menzoom dan meneliti, subhanallah, rupanya tengah-tengah itu, garisan itu merupakan jurang yang begitu panjang di tengah bulan. Dan mereka memberikan satu temuan, dan mereka berkata, dahulu bulan pernah terjadi gempa sehingga menyebabkan retak. Mereka tidak tahu yang terjadi dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu sejarah insikakul qamar. Garisan itu merupakan bekas garisan, merupakan jurang yang begitu panjang itu merupakan bekas insikakul qamar, bekas mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena 14 abad tahun yang lalu, bulan pernah mengalami gempa yang begitu dahsyat sehingga menyebabkan terbelah. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Allah berikan kemuliaan kepadanya, lautan terbelah. Nabi Muhammad SAW,
Allah berikan mukjizat kepadanya. Bulan terbelah menjadi 2 bagian. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah mukjizat Nabi. Luar biasa. Kalau disebutkan satu persatu tidak akan pernah habis. Yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Dalam Maulid Simtud Durar disebutkan yafna zaman. Walaupun zaman ini telah habis dan terjadi kehancuran, tetap dari sisi baginda Nabi Muhammad SAW akan mengeluarkan berbagai macam kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau al-ummiyu, buta huruf, la yakra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, bukan berarti al-ummiyu itu merupakan aib bagi Nabi, kekurangan bagi Nabi. La. Tapi itu menunjukkan dalil bukti yang jelas bahwa ayat demi ayat yang turun Al-Quran yang 30 juz itu benar-benar wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, maka banyak orang-orang yang ragu terhadap Nabi. Bahkan mereka katakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi. Karena Allah ingin benar-benar ayat demi ayat itu turun, benar-benar asli, bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Dari Allah, kemudian malaikat Jibril, dan kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Doktor guru besar kami di Al-Azhar, Umar Syarif berkata, al-ummiyu laisa aiban lin-nabi walakin tashrifun wa takriman wa dalilan bi annahu nabiyul mursal. Seorang ulama besar min kibar ulama Al-Azhar berkata, al-ummiyu itu bukan aib bagi Nabi, bukan kekurangan bagi Nabi, tapi itu merupakan dalil bukti bahwa itu merupakan dalil bukti bahwa Al-Quran wahyu demi wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW apa keistimewaannya? Sangat luar biasa. Kita mendapatkan syafaat al-uzma, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak di antara kita yang melakukan maksiat, tapi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan atas izin Allah, Rasulullah datang ke neraka Jahannam untuk mencari umatnya yang masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad selamatkan kita. Nabi Muhammad ingat kita agar supaya bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita yang hadir sampai saat ini, mari bersyukurlah kepada Nabi Muhammad SAW atas apa yang telah kita terima sekarang ini. Iman yang begitu mulia, yang mengalahkan iman-iman makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dia berkata, Sayyidina Umar bin Khattab dalam majelis Nabi Muhammad SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, man afdalu khalqi imanan, siapa makhluk yang lebih mulia di antara kami? Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Hal ahadun minna, apakah ada di antara kami yang lebih mulia keimanannya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Atadruna man afdalu khalqi imanan, apakah kalian ingin mengetahui siapa makhluk Allah yang lebih mulia keimanan mereka? Para sahabat berkata, al-anbiya wa rasul, para nabi-nabi terdahulu dan para rasul-rasul terdahulu. Apa kata Nabi Muhammad? Wa hukkalahum bal ghairuhum, benar, pantas mereka beriman. Mereka adalah seorang nabi, mereka adalah para rasul. Kalau begitu ya Rasulullah, para malaikat hum al-mukarrabun. Naam, mereka para malaikat jelas mereka beriman. Wa hukkalahum bal ghairuhum, jelas mereka beriman, tapi yang lainnya mereka berkata, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna man afdalu khalqi imanan, apakah kalian ingin mengetahui siapa makhluk yang lebih mulia keimanannya? Ajal fi aslabi ahadikum hum yu'minuna bi wa lam yarawni, hum yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu generasi demi generasi yang akan keluar dari tulang sulbi kalian, generasi yang akan datang.
Hum yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepada saya dan mereka tidak pernah melihat saya. Siapa itu? Ya, itu kita yang hadir di zaman ini, yang tidak pernah berjumpa Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita benar-benar mensyukur nikmat iman yang kita miliki ini. Ini merupakan buah hasil kerja kerasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga dia. Kuatkan iman itu dengan pembuktian dengan amal-amal ibadah. Kuatkan dengan ilmu agama. Perbanyak mendengar nasihat. Jangan biarkan hatimu keras tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan biarkan hatimu membatu tidak mau mendengarkan nasihat. Cambuk hatimu. Yang tadinya malas, getarkan dia untuk semangat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Al-Qur'an. Karena itu merupakan nutrisi besar untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجحين واجعلنا بارك الصالحين يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan melakukan maksiat terus ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras ini ya Allah. Jadikan kami di sisa-sisa umur panjang kami ini ya Allah terus mengingat-Mu ya Allah. Terus mengingat-Mu ya Allah dan menyempurnakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar di umur sekian ini ya Allah tidak ada perubahan yang begitu besar ya Allah. Hampir setiap hari seperti itu saja ya Allah. Nanti di bulan Ramadan baru ada perubahan ya Allah. Dan itu juga di waktu-waktu tertentu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh, benar-benar saleh, benar-benar istiqamah, yang taubat-taubatan nasuha ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, bantu kami untuk terus mensyukur nikmat-Mu. Bantu kami untuk terus mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk memperbaiki ibadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, Antal Ghafur, Antal Ghafar. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunlah dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan sampai dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan penyebab terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang ayah, menjadi ayah yang benar-benar tauladan. Maka jadikanlah kami ayah yang bertanggung jawab, yang memiliki akhlak, yang memberikan contoh kepada keluarga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami menjadi penyebab keluarga kami masuk neraka ya Allah. Seperti yang Kau berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum narah." Sesuai dengan firman-Mu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ajirna min azabil qabr wa min azab jahannam. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur dan azab neraka jahannam ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb,
bantu kami terus mencintai Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kami benar-benar menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar memperingati Maulid, tapi benar-benar memperingati Maulid setiap hari dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على النعم يؤتكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.